Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Seperti yang sudah saya janjikan, hari ini saya akan menjelaskan materi kita pada minggu ke-12-13 lalu pada mata kuliah Patkul, di mana subtopik kita kali ini yang dibahas adalah bakery teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, ketika kita membahas bakery, produk bakery, apakah sebenarnya produk bakery itu? Secara umum, produk bakery itu kita kenal dengan istilah roti. Roti sendiri adalah makanan berbahan dasar utama tepung terigu dan air yang difermentasi dengan ragi, tetapi ada juga yang tidak menggunakan ragi. Namun kemajuan teknologi manusia membuat roti diolah dengan berbagai bahan, seperti tambahan garam, minyak, mentega, maupun telur untuk menambahkan kadar protein di dalamnya sehingga didapat tekstur dan rasa tertentu. Dan roti sendiri merupakan produk yang paling banyak dikonsumsi di negara-negara barat atau yang kita kenal dengan Eropa dan juga Amerika. Jadi kalau dibahas tentang roti, memang utamanya dia adalah basisnya dari tepung terigu yang kemudian kita tambah air dan biasanya memang kita fermentasi ya. Kenapa difermentasi? Karena kita ingin mendapatkan teksturnya, yaitu tekstur yang lembut, tekstur yang kemudian dia di sini bisa memanjakan lidah dengan mengenyangkan, dan kemudian dengan perkembangan teknologi ditambahlah dengan berbagai bahan isian, tambahan mentega dan sebagainya. Oke, nah ketika kita bahas produk bakery itu sebenarnya ada banyak jenisnya. Dari yang sebelah kiri kita lihat di sini adalah kelompoknya roti ya. Roti di sini banyak yang kita temukan. Roti di sini adalah mulai dari roti tawar sampai kemudian roti manis dan berbagai roti isian. Ciri-cirinya roti pasti kalian sudah paham ya. Dia di sini pasti ada fermentasi dengan raginya, ada lubang-lubang kecil di dalamnya, dan teksturnya luarnya keras atau kita kenal dengan istilah keras, warna coklat, dan dalamnya putih moist. Ini biasanya disebutnya dengan crumb. Jadi crumb and crust. Kemudian ada kelompoknya cookies. Cookies di sini biasanya tidak menggunakan ragi. Di sini biasanya umumnya memiliki rasa manis, ada gabungan isian choco chips dan sebagainya. Kemudian sama dipanggang juga. Jumlah airnya sedikit ya tadi dibandingkan roti yang biasa cookies ini. Kemudian ada crackers. Kalau crackers ini berbeda dengan cookies. Kalau cookies dia lebih padat, tapi kalau crackers ini dia lebih renyah. Kenapa lebih renyah dan kenapa lebih berongga? Karena crackers di sini menggunakan bahan natrium bikarbonat sebagai pengganti ragi, sehingga terbentuk tekstur yang renyah. Kemudian ada biskuit. Nah, bedanya dengan cookies, kalau biskuit ini biasanya tengahnya ada lapisan layernya ya. Jadi ada biskuit, tapi memang tidak semuanya ya, biskuit itu ada lapisan layernya, tapi biasanya umumnya kita kenal biskuit itu lapisan layer tengah atau di coating di luarnya. Oke, kemudian ada cake. Nah, kalau cake ini berbeda juga dengan kelompok lainnya karena di sini dominasinya dari lemaknya cukup tinggi ya. Jadi cake ini kenapa beda dengan roti bisa dilihat, kalau roti mungkin agak susah untuk dipotong ya, tapi kalau cake ini sangat mudah sekali dipotong, sangat mudah terdegradasi dengan pisau karena dia punya lapisan lemak yang cukup banyak. Nah, untuk roti sendiri ketika kita bahas ada berbagai jenis. Yang pertama adalah kelompoknya roti tawar. Jadi roti tawar itu roti yang terbuat dari adonan tanpa menggunakan telur dengan sedikit gula atau tidak sama sekali. Penggunaan gula pada pembuatan roti tawar hanya digunakan untuk mempercepat proses fermentasi. Jadi namanya memang tawar, tidak manis. Di mana gula ini dia ditambahkan sebagai tambahan makanannya untuk si Saccharomyces cerevisiae atau hamir untuk memfermentasi. Nah, roti tawar ini teksturnya halus seperti kapas, ringan, dan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, rasanya tawar. Kelompok kedua bisa dilihat, ini adalah kelompok dari roti manis. Jadi roti manis ini biasanya dicirikan dengan rasa manis yang menonjol, bertekstur empuk, dan diberi macam-macam isi. Sebenarnya bisa juga disebutnya adalah kelompoknya roti isi karena di bagiannya tidak selalu isiannya manis, tapi bisa berupa sosis, jagung, yang lebih ke arah abon, yang lebih ke arah asin dan gurih.
Intinya adalah ada isiannya dan ada rasanya manis, tidak tawar. Oke, sebelumnya ini juga masuk ya, sorry. Ini di sini dibedakan. Kalau yang ini roti isi ini intinya ada tambahan isinya, tapi seperti roti manis. Nah, kalau beberapa kelompok lainnya juga mengelompokkan roti dalam berbagai kategori. Yang pertama adalah roti putih atau white bread. Kemudian ada whole meal bread atau roti serat. Jadi ada seratnya atau yang kita kenal dengan biasanya roti gandum utuh. Kemudian ada buckwheat atau roti pentung atau roti Prancis yang besar, biasanya dimakan dengan sup jagung. Kemudian ada German bread atau German black bread, ini warnanya gelap. Kemudian ada roti muffin, roti India berupa chapati, naan atau paratha. Kemudian roti mantau atau bakpao di Cina, tortilla Amerika Latin atau cornbread. Jadi intinya dari kelompok roti itu adalah dominasi dari bahan berbasis tepung. Tidak harus tepung terigu, tapi bahkan bisa kelompok tepung-tepungan lainnya. Seperti yang sekarang kita kenal, banyak kelompok muffin ataupun lainnya yang bukan berasal dari tepung terigu, tapi dari tepung sorghum, kemudian tepung jagung, tepung singkong, dan sebagainya. Muffin atau mungkin yang kita kenal ada lapis Surabaya dan seterusnya itu adalah inovasi kelompok-kelompok roti-rotian. Nah, kalau kita bahas kualitas roti, secara umum sebenarnya pasti penggunaan bahan baku dan proses pembuatan akan sangat mempengaruhi kualitas dan mutu dari produk yang dihasilkan. Jika bahan baku yang digunakan berkualitas baik, prosesnya benar, tentu yang dihasilkan juga baik. Seperti kita pahami ketika garbage in, garbage out, good in, good out. Jadi sesuai sekali produk itu dengan bahannya. Nah, variasi produk ini karena adanya variasi bahan juga akan dihasilkan dan memang diperlukan. Kenapa? Karena memang variasi selera dan daya beli konsumen juga bermacam-macam. Jadi memang kita tahu kita semua ingin produk yang memiliki rasa superior, tapi tidak harus semuanya superior. Ada beberapa produk yang inferior tapi tetap memenuhi kualitas dan selera konsumen. Saya sebut mereknya. Kadang-kadang kita menemukan roti yang mungkin hanya dijual di bapak-bapak, yang mungkin dengan harga 2.000 saja kalian sudah bisa dapatkan roti manis isi coklat. Tetapi kalau untuk kalian beli misalnya saya sebut merek Breadtalk dan sebagainya, 2.000 tidak cukup untuk mendapatkan roti manis isi coklat. Tapi keduanya punya pasar tertentu karena selera dan konsumen Indonesia sangat beragam, mulai dari yang tingkat tinggi sampai tingkat menengah. Keduanya masih oke, tetapi tetapnya harus diperhatikan, baik yang berkualitas secara mutu rendah atau tinggi, yang perlu diperhatikan adalah keduanya harus memenuhi aspek food safety atau keamanan dari produk. Karena kalaupun enak tapi membahayakan bagi kesehatan, itu tidak baik untuk kita pilih. Oke, nah bahan utama, ini harusnya tadi di awal ya dijelaskan. Bahan utama yang dipakai dalam roti adalah tepung terigu, walaupun sekarang bisa diganti dengan beberapa jenis tepung lainnya. Tepung terigu ini berfungsi membentuk jaring roti, yaitu gluten, gabungan dari dua protein terigu, glutenin dan gliadin, akan membentuk gumpalan yang bersifat elastis bila kena air. Kalau saat ini kita mau membuat roti dari bahan non-tepung terigu, maka yang kita lakukan adalah kita biasanya menambahkan bread improver atau dough improver. Intinya bahan yang menggantikan fungsi gluten ini. Salah satunya bisa berupa CMC, santan gam, gliseril monostearat dan sebagainya. Jadi ada beberapa bahan yang bisa menggantikan fungsi gluten, walaupun memang akhirnya aroma dan sebagainya juga akan berbeda. Ingat, bahan baku berbeda, produknya juga berbeda. Kemudian yang kedua adalah yeast atau ragi roti. Ini untuk mengembangkan adonan. Roti itu dikenal bukan bantat ya, tapi ada volumenya. Ada rongga-rongga udaranya, di mana itu bisa, bagaimana caranya rongga-rongga udara itu masuk ke dalam adonan? Karena rongga udara itu diambil dari hasil fermentasinya ragi atau hamir. Nah, kemudian secara tidak langsung adanya hamir di dalam adonan tadi itu juga membantu pembentukan gluten. Dalam hal ini pembentukan serat-serat gluten tadi dalam tekstur roti. Serta proses fermentasi yang dilakukan oleh ragi roti juga memberikan aroma khas
yang mencirikan ini roti ya. Kemudian, untuk beberapa jenis roti memang tidak menggunakan ragi, tapi biasa menggunakan langsung natrium bikarbonat. Ketika natrium bikarbonat ditambah air, dia langsung berubah menjadi CO2. Itu biasanya pada produk-produk yang saya sebutkan sebelumnya, yaitu pada produk crackers. Kemudian ada air ini membentuk gluten. Jadi kalau hanya tepung terigu tidak akan terjalin gluten, gliadin dan glutenin tidak akan membentuk teksturnya, harus ditambah dengan air sehingga menghasilkan gluten. Kemudian air juga membantu untuk melarutkan bahan kering, misalnya saya sebut ya ragi, itu kan biasanya dalam bubuk kering, jadi belum aktif, akan teraktivasi hamirnya ketika sudah ditambahkan oleh air. Dan juga mengontrol suhu adonan, jadi ketika proses fermentasi suhu akan naik. Kalau tidak ada air, maka kemungkinan bisa justru malah merusak glutennya. Sehingga perlu dikontrol, tetap stabil turun suhunya dengan adanya air dalam adonan. Berikutnya juga yang bahan dipakai dalam roti utama adalah garam. Garam ini fungsinya untuk memberikan aroma dan rasa pada roti. Memberikan aroma dan rasa pada roti. Jadi pasti kita maunya nggak hambar ya, pasti ada sedikit rasa asin. Kemudian, garam ini membantu mengatur kadar peragian. Ketika garam ditambahkan terlalu banyak, maka NaCl ini akan merusak sel-sel hamir sehingga peragiannya tidak terkontrol. Tapi kalau garamnya terlalu sedikit pun, pertama selain rasanya kurang, fermentasinya akan sangat berlebih. Akhirnya dihasilkannya adalah roti yang kempok, terlalu banyak fermentasinya. Sehingga perlu komposisi yang tepat. Nah, selain itu garam ini ternyata juga membantu memperkuat gluten dan memberikan warna lebih putih. Jadi garam ini yaitu si natrium dan klorin ionnya ini akan membantu untuk inkorporasi protein glutenin dan gliadin membentuk gluten yang sehingga lebih kuat dan juga membantu untuk memberikan warna putih dari kristal-kristal. Ini merupakan bahan untuk penambah rasa, khususnya pada roti manis. Kemudian gula sendiri adalah makanan yang akan diuraikan oleh yeast atau oleh hamir, sehingga dari gula ini akan diproduksi, difermentasi oleh yeast menghasilkan karbon dioksida yang merupakan pengisi dari roti sendiri yang lubang-lubang itu tadi. Kemudian gula sendiri juga dipakai untuk memberikan warna pada kulit. Dalam hal ini adalah karamelisasi, jadi warna kecoklatan yang terjadi selama proses pemanggangan. Kemudian gula ini juga bagian dari upaya untuk memperpanjang umur roti. Kenapa? Karena seperti kita tahu, adanya gula mengurangi kadar AW sehingga roti cenderung lebih awet. Kemudian bahan lainnya juga ditambahkan dalam roti adalah susu. Ini bahan adisional saja. Kalau susu itu ditambahkan, maka akan memberikan nutrisi dan penambah nilai gizi dalam roti, memberikan rasa dan aroma yang lebih baik, serta juga membantu memberikan warna kulit pada luar roti. Kenapa? Salah satunya karena susu mengandung protein. Ketika protein direaksikan dengan karbohidrat atau gula dan panas, akan terjadi reaksi manya. Berikutnya bahan lainnya yang juga dipakai dalam roti adalah lemak. Lemak ini sebagai pelumas dan pengempuk roti, karena kita tahu jalinan roti itu cukup kuat dan kenyal. Nah, ketika ada lemak, maka itu membantu untuk mengempukkan roti sebagai pelumas. Kemudian lemak juga membantu untuk memperpanjang usia roti. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, lemak ini juga bagian dari mengurangi kadar air di roti. Oke, berikutnya lemak sendiri ini seperti yang saya sebutkan di awal, dia mempermudah pemotongan karena dia tadi gini, jadi roti itu adalah jalinan dari protein yang ada di tepung terigu biasanya, yaitu protein gliadin dan glutenin yang membentuk serat-serat nas atau kita sebut sebagai gluten. Ketika ada lemak, maka lemak itu menjadi pengisi atau penghalang antar gluten yang terjalin dalam matriks roti tadi. Otomatis kalau ada lemak, ketika kita mau memotong atau membuka roti itu lebih mudah karena jalinan glutennya terputus dengan adanya lemak.
yaitu lemak mempermudah pemotongan. Selain itu pasti lemak ini membantu memberikan rasa dan aroma yang khas untuk roti. Berikutnya adalah telur. Telur ini ditambahkan untuk memberikan pengempukan pada roti. Kenapa bisa mengempukkan roti? Ya karena telur ini adalah emulsifier, di mana dia juga membantu pengikatan lemak dan seterusnya tadi, sehingga tadi teksturnya roti lebih empuk tadi. Oke, kemudian memberi rasa dan aroma, rasa gurih dari protein yang ada di telur. Kemudian memperkuat struktur. Jadi gini, walaupun dia jadi telur ini walaupun dia memang akhirnya membuat sebagai emulsifier yang dia menggandengkan tadi dengan lemak, tapi secara tidak langsung walaupun digandengkan dia punya jalinan emulsifying tadi. Jadi masih tetap ada jalinan struktur yang ya cukup kuat, tapi tidak sekuat kalau all glutenin. Ini gluten, ini ada pengaitnya telur ini. Dan pastinya ketika ada telur, ketika ada lemak sama gluten, dengan adanya emulsifier telur, tekstur yang dihasilkan juga akan lebih lembut. Oke, kita akan bahas terkait karakteristik roti. Jadi ada dua yang kita bahas, yaitu karakteristik bagian luar dan karakteristik bagian dalam. Ketika kita bahas bagian luar, semakin besar volume dan strukturnya lembut. Jadi biasanya orang akan lebih suka mendapatkan roti yang besar, ya. Tetapi besar itu tetap harus memiliki tekstur yang lembut, ya, bukan kasar-kasar yang terlalu banyak kempong udaranya. Kemudian juga dari bagian luar yang dibahas adalah warna kuning kecoklatan, artinya cukup masak dan tidak gosong. Warna rotinya itu merata dari atas hingga samping, kalau bawah biasanya tidak terlalu diperhatikan. Kemudian karakteristik lain diperhatikan secara luar adalah bentuknya yang simetris, yang bagus. Jadi tidak pencetakannya harus bagus, serta kulit roti yang baik yaitu harus tipis, renyah, dan bersih. Jadi usahakan crust yang dihasilkan itu tidak terlalu tebal, artinya pemanggangannya tidak terlalu lama, bersih, tidak ada kotoran, dan coatingnya bagus. Kemudian karakteristik dari bagian dalam adalah pasti butiran yang remah, artinya yang bagus dia, yang lembut, halus, dan agak elastis. Nah, ini karena jalinan gluten tadi. Kemudian aroma campuran gandum dan ragi, jadi aromanya kan khas sekali, aroma dari tepung terigu, gandum, dan juga ragi, serta pasti bagian dalamnya juga harus bersih dan terbebas dari kotoran. Hanya dalam pengadonannya bersih. Oke, karakteristik roti yang baik adalah roti yang bagian luarnya berwarna coklat kemasan, bagian dalam roti berwarna putih, memiliki kulit roti yang tipis, dan memiliki pori yang halus. Kehalusan pori yang terbentuk selama proses pengadonan tergantung pada karakteristik tepung yang digunakan, seperti elastisitas dari gluten dan daya ikat air. Makanya pada beberapa proses mungkin kalian sempat lihat kan, kalau mau bikin roti bahkan sampai harus dipukul-pukul di adonnya lama. Kenapa? Agar terbentuk jalinan gluten yang bagus. Kalau kurang pengulenannya, biasanya tidak bagus jalinan glutennya, tidak lihat dan lembut elastis tadi, tapi cenderung lebih brittle, mudah patah, dan kurang bagus. Atau mungkin kalau kalian lihat biasanya lubang-lubangnya tadi gak merata, kecil-kecil, tapi ada yang tiba-tiba kempong besar. Itu biasanya salah satunya adalah karena pengulenannya yang kurang. Pori yang halus bisa juga terbentuk oleh karena udara masuk dalam adonan dan terdispersi dalam bentuk gelembung yang halus ketika tepung dan air dicampur dan uleni. Roti yang baik memiliki aroma gandum, fermentasi ragi, dan aroma hasil bahan tambahan yang menghasilkan aroma roti khas yang segar. Ya, jadi memang sangat berpengaruh bahan-bahan yang digunakan. Ketika kita bilang roti manis isi coklat, maka ada aroma khas coklat selain aroma gandum dan ragi yang dalam hal ini sudah masuk dalam roti. Oke, setelah bahas roti kita akan bahas terkait cake. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, cake adalah adonan yang dipanggang. Jadi cake ini berbeda dengan roti karena dia dominasinya banyak tambahan bahan lainnya. Ada lemak dan seterusnya. Jadi cake ini adalah adonan yang dipanggang atau dikukus, dibuat dari tepung, gula, garam, bahan pengembang, lemak, susu, telur, dan fat. Kalau kita ngomong roti, seperti yang ditanyakan oleh Ainur kalau nggak salah ya, roti itu umumnya dipanggang ya.
Ada juga mungkin yang menyebutnya dia roti kukus, tapi sebenarnya kalau kukus lebih ke arah ambilnya sebutnya cake ya. Kalaupun ada seperti tadi ada rotinya Cina, mantau itu kan dikukus, pasti akan berbeda karakteristiknya. Kalau roti yang dalam ini dipanggang itu bagian luar kerasnya warna coklat, terjadi reaksi Maillard, AW-nya lebih rendah, lebih awet. Kalau roti kukus biasanya AW-nya tinggi dan kurang tahan lama. Nah, kalau kita bahas cake sendiri, tadi sudah saya katakan ada beberapa tambahan bahan lainnya. Ini ada beberapa tipe cake. Yang pertama adalah butter type cake, yaitu yang umumnya mengandung lemak tinggi, umumnya menggunakan pengembang seperti baking powder. Nah, tadi saya katakan jadi kalau mau dihasilkan teksturnya yang mengembang, dia di sini tidak pakai ragi, tapi biasa dipakainya adalah baking powder atau natrium bikarbonat. Oke, kemudian ada foam type cake. Jadi ini produk cake-nya strukturnya dihasilkan dari protein telur. Jadi bisa digunakan shortening atau tidak. Jadi biasanya teksturnya itu udara yang masuk itu didasarkan dari ini pembentukan foam atau buih ya, yang didapatkan dari udara yang terbentuk buih dan udara dengan protein yang ada di telur yang digunakan. Oke, kalau ini bahan pembuat cake, beberapa bahan yang dipakai. Pertama adalah tepung terigu. Sama juga seperti pada roti, pada cake tepung terigu ini memberikan struktur, mengikat bahan, dan biasanya kalau untuk membuat cake karena tidak perlu jalinan gluten yang kuat, bisa digunakan tepung terigu protein rendah atau rendah gluten, biar teksturnya lebih baik juga. Jadi kenapa ada tepung terigu protein tinggi, tepung tinggi protein rendah? Sebenarnya ini sudah dari awal, dari varietas gandumnya juga berbeda. Jadi ada yang gandum berprotein tinggi, ada yang gandum berprotein rendah. Biasanya kalau sebut merek ini adalah segitiga atau cap kunci, dan juga dapat dipakai refreshing. Kemudian pada pembuatan cake juga digunakan gula dengan fungsi sebagai pemanis, pengempuk kue, memberikan warna coklat tadi agar dia proses karamelisasi dan juga proses reaksi Maillard. Kemudian biasanya dipakai adalah gula pasir, madu bisa dipakai untuk coating biasanya ataupun pemanis lainnya. Lalu bahan utama ketiga lainnya dipakai adalah lemak, yaitu memberikan rasa gurih empuk pada kue. Bisa yang dipakai mulai dari mentega, margarin, shortening, dan kawan-kawannya ya. Kalau mentega ini lemak susu atau butter ya. Biasanya memang yang dominasi dipakai itu biar baunya lebih khas, karena ada asam butyritnya yang memberikan bau butter itu. Kalau kita pakai margarin dari minyak sawit ataupun shortening atau minyak tumbuhan yang sedikit sekali kadar. Kemudian pada pembuatan cake juga bisa ditambahkan telur untuk memberikan tekstur, dalam hal ini khususnya untuk yang foam tadi ya. Foam cake tadi memberikan kelembapan karena akan protein dalam telur akan mengikat air, water holding capacity-nya, memberikan rasa dan warna pada kue, juga berfungsi menahan udara dalam kue agar volume dan teksturnya tetap bagus. Jadi kalau pilih telur, selalu pilih yang segar ya, atau disimpan di suhu ruang. Kemudian essence-nya di sini bisa ditambahkan juga untuk memperkuat rasa dari kue tersebut. Nah, kalau kue, karena kue ini dia tidak ada glutennya, tidak ada teksturnya, biasanya selalu digunakan cetakan. Nah, itu kata kuncinya. Jadi kalau bikin kue, karena dia nggak ada teksturnya, atau cake, itu pasti kalau kalian lihat, pasti semua punya cetakan. Nggak mungkin didirikan sendiri-sendiri. Itu juga perbedaan antara cake dengan roti. Jadi ada cetakannya. Nah, ketika kita memilih cetakan kue, pilihlah yang terbuat dari bahan tidak berbahaya ya. Aluminium foil yang tidak akan bereaksi misalnya. Atau mungkin bahan-bahan yang tahan panas karena akan dipanggang. Pilih bentuk dan ukuran yang mempercantik penampilan kue, cukup besar untuk menampung kue yang mengembang. Nah, makanya biasanya kalau bikin cake itu kan ada yang di setengah, nanti dia akan mengembang ke atas. Nah, biar atau memang yang sengaja kayak muffin agak mepet sedikit, jadi kan agak lumer gitu bentuk kayak mushroomnya aja. Kemudian biasanya sebelum diisi adonan hendaknya dioles lemak dulu atau alas kertas roti agar tadi mudah dilepaskan dari cetakan dan juga agar tidak banyak sisanya karena tidak terambil karena nempel di cetakan.
Oke, kue yang matang biasanya pasti dominasinya ciri-cirinya permukaan berwarna kecoklatan akibat dari reaksi malat dan karamelisasi. Kalau kalian sudah oles lemak, biasanya pinggiran kue lepas dari cetakan. Kemudian tengah-tengah kue sudah matang atau keras dan mempel itu agak memberikan pantulan ketika ditekan. Bila ditusuk, maka alat tetap bersih dari adonan kue, sudah tidak ada penempelan lagi. Oke, setelah roti dan cake, sekarang kita akan bahas terkait pastry. Jadi, pastry ini sebenarnya adalah juga bagian dari kelompoknya roti, tapi dia di sini saya akan jelaskan perbedaan bahan, formula, dan juga mutu produknya. Oke, pastry ini ada dua jenis, yang memakai fermentasi ragi, ada yang tanpa fermentasi. Kalau yang menggunakan fermentasi ragi, contohnya ada croissant, yang bulat itu ya, dan pastry yang bentuk nanti ada gambarnya. Oke. Kalau ini adalah croissant, kalau Danish pastry itu yang dia bulat gitu. Bentuknya tebal ya. Ada juga tipenya tanpa fermentasi. Puff pastry atau flaky ini biasanya bentuknya segitiga, agak crunchy renyah gitu. Bisa isinya chicken, cheese stick, bukan corn ya, cream corn, hot dog, fruit palmiers, ada juga, mungkin kalian juga sudah kenal pie, apple pie, pineapple pie. Itu juga kelompoknya dari pastry di mana ada isian tengahnya berupa selai. Biasanya selai yang asam, yaitu nanas ataupun apel. Oke. Bahan-bahan yang dipakai pastry, karena ini bagian dari roti, pasti dipakai adalah terigu, sama ya, baik croissant atau puff, air, kemudian, nah kalau puff dia nggak pakai ragi, kalau croissant ada raginya, garam, gula, shortening ada lemaknya, gula susunya, telur. Nah, ini saya sebutkan improver tadi. Ini biasanya digunakan untuk membantu mengembangkan tekstur rotinya lebih baik. Kemudian ada roll in fat. Nah, ini yang bedanya. Kalau yang roti sebelumnya itu dia adonan sudah selesai. Nah, kalau ini kalau kalian tahu croissant kan dia berlapis-lapis. Nah, bagaimana antar lapisan itu bisa terbentuk tapi adonannya tidak kemudian terpisah sendiri tapi tetap menjadi satu. Nah, inilah fungsi dari roll in fat. Jadi lemak yang dipakai untuk dalam proses rolling penggulungan. Ini yang dipakai di kelompoknya pastry, baik yang croissant ataupun puff. Oke, kita bahas satu persatu. Tepung terigu, tepung ini perlu digunakan untuk membentuk pastry yang bagus lapisannya dan juga tahan ketika pengembangan. Jadi saya katakan ketika kan ada lapisan-lapisan. Nah, gimana caranya biar lapisannya tuh antar lapisannya juga kuat tapi dia bisa terbentuk berlayar-layar. Itu perlu tepung terigu yang kuat. Seperti yang saya jelaskan, gluten ini terbentuk jika protein dalam terigu, yaitu protein glutenin dan gliadin, bereaksi dengan air, ini akan menghasilkan gluten. Gluten inilah yang akhirnya membentuk sifat yang plastis dan extensible, tadi memanjang tadi, sehingga mampu menahan gas atau uap pengembang. Yang adalah faktor yang mempengaruhi dari struktur pastry sendiri. Nah, jadi sifatnya gluten ini adalah ada elastisitas, ekstensibilitas, dan stabilitasnya. Ini didasarkan pada perbedaan kadar proteinnya. Yang kadar proteinnya tinggi, maka dihasilkan tepung kuat. Yang kadar proteinnya rendah, tepung lemah. Maka ini juga cenderung lemah. Elastisitas, ekstensibilitas, dan stabilitasnya. Oke, roll in fat. Ini bahan utama juga sebenarnya dalam pembuatan pastry. Disebut juga sebagai margarin lipat atau coarse fat atau pastry margarin atau flaky pastry. Berfungsi untuk memisahkan lapisan-lapisan adonan sehingga menghasilkan produk yang flaky. Kemudian konsistensinya bisa lebih keras dari adonan, tidak lunak sehingga tidak meresap dalam adonan dan tidak mudah keluar. Ini bedanya. Jadi roll in fat ini benar-benar coating pelapis dia. Beda dengan margarin yang dia malah masuk ke adonan. Kemudian plastis sehingga mudah ditipiskan dan tidak mudah patah-patah. Fungsi dari roll in fat. Oke, kita akan bahas pembuatan puff pastry. Jadi bisa roll in fat method atau French method, ada Scottish method. Jadi kalau yang roll in fat ya itu laminat satu-satu. Jadi kalau kalian mungkin kan juga tahu roti Mariam ya. Roti Mariam itu juga bagian dari pastry sebenarnya.
Jadi tapi memang dia sama sekali dia tidak pakai ragi, makanya dia nggak mengembang ya. Nah, jadi bahan diaduk semua yang bahan pembuat adonan roti. Nah, kemudian proses pembuat lapisan itu yang disebut dengan proses laminasi. Jadi biasanya prosesnya adalah dari bahan yang utuh bulat kita tipiskan, kita bentuk lapisan datar, kita masukkan roll in fat, kita datarkan, baru kita gulung. Nah, jadi kita gulung, jadi roll in fatnya masuk tengah-tengah, kemudian kita bulatkan lagi, haluskan lagi, tambahkan roll in fat, gulung lagi. Nah, itu terus menerus sampai terbentuk karakter laminasi yang diinginkan. Atau kadang-kadang proses penggulangannya sesuai dengan yang diinginkan, maunya yang selapis-lapis seperti ini, atau kalau yang saya tadi itu kayak yang buat roti Maryam, kayak selapis-lapis ya, gulung, roll in fat, masukkan, gulung lagi 2, gitu saja. Jadi laminasinya ini tergantung pada produk yang dihasilkan seperti apa. Kalau sudah selesai proses laminasinya, dibentuk apakah dia bentuk croissant, bentuk yang Danish dan sebagainya, baru dipanggang dan dihasilkanlah pastry. Nah, kalau pembuatan puff pastry, nah ini tadi yang perbedaan French method sama Scottish method. Jadi kalau French method, adonan yang sudah 3/4 kali, nah ini dimasukkan roll in fat, dipipihkan, di-roll dan lipat 2-3 kali. Kalau yang Scottish ini jadi lemaknya ini dicampurkan dengan tepungnya. Jadi lemak dipotong-potong, kemudian dari roll in fatnya ya, tambahkan tepung, dicampur, dibentuk gumpalan-gumpalan, dicampur, tambahkan air, adonan di-roll dan dilipat. Yang biasa kita mau pakai adalah French cut ini, tapi juga bisa metode Scottish ini. Jadi lemaknya nggak terakhir, tapi bagian di awal dengan tepungnya. Oke, ini formulasi adonan tadi sudah kita bahas ya, perbedaannya di raginya. Oke, pada pembuatan puff pastry ini biasanya gula garam, bahan kering ditambahkan terigu, air, mentega. Jadi kalau ini yang kalian kenal dengan istilah straight dough. Jadi proses pembuatan adonan roti yang dicampur semua bahan. Kalau yang sponge dough itu bahan yang berupa air, garam, ragi dan terigu dulu, baru ada mentega margarin. Kalau mentega margarin telur masuk dari awal namanya straight dough. Di rounding, di resting, ini untuk difermentasi, dibentuk roll membentuk persegi, kemudian diisi dengan roll in fat, nah dilaminasi, ditutup lagi. Kemudian di sheeting lagi, ditipiskan lagi, ditutup lagi sampai 4 kali. Oke, dilipat ganda, diputar, di resting, didinginkan, digiling lagi, di resting lagi, sampai kemudian terakhir kalau sudah dipotong, dibentuk dan diisi sesuai dengan isian yang diinginkan. Adonan akan menempel pada lemak, tidak memerangkap udara, jadi makanya tipis hasilnya. Sisi adonan disil supaya lemak tidak keluar. Jadi biasanya kalau kalian di croissant bagian tepinya juga ditutup biar lemaknya tidak keluar. Kalau lemak keluar malah dia takutnya bentuknya bergeser. Jadi selain disel itu agar lemak tidak keluar, juga mempertahankan bentuk pastry yang sudah dihasilkan. Nah ini kalau di industri ini bentuk gambar laminatornya. Ini gambar zaman dahulu ya, ini rollingnya di sini, rolling ini, rollingnya membantu rollingnya. Nah, kemudian tadi setelah proses rolling tadi juga ada bagian yang resting atau pengistirahatan. Jadi kenapa pengistirahatan ini juga perlu? Biar memastikan bentuknya sudah pas atau enggak juga. Jadi itu berupa pendiaman ataupun pembentukan maupun sebelum pemanggangan, bisa disimpan juga dengan refrigerator. Kemudian kalau dengan refrigerator, kalau memang prosesnya lama, adonan harus dikeluarkan sedikitnya setengah jam sebelum di make up agar tadi suhunya kembali normal dan tidak dingin. Nah, proses pemanggangan ini biasanya dilakukan di suhu, kalau penggorengan 160, perebusan 100, nah baking ini suhunya tinggi ya. Dari 121 ya, baking itu sekitar 200. Ya, makanya di suhu ini kan biasanya terjadi proses karamelisasi dan juga reaksi merah. Biasanya baking suhu tinggi 200 derajat Celcius selama 15 menit, kemudian diturunkan suhu 180 derajat Celcius selama 15 menit hingga kulit berwarna kuning kecoklatan. Nah, terkait penyimpanan, kalau pastry mentah itu bisa disimpan di nampan, dialasi, ditutup, disimpan di refrigerator
bertahan selama 4-7 hari di suhu 2-3 derajat. Dan kalau disimpan beku bisa tahan beberapa bulan. Jadi beberapa industri itu kadang tidak harus selalu tiap hari bikin, tapi ada hari-hari tertentu dia bikin adonan, simpan, panggang, adonan, simpan, panggang, atau kalau yang sudah bagus bisa 1 hari straight. Nah, dalam penyimpanan agar airnya tidak berkurang bisa dibantu dengan mengoleskan telur atau lemak cair sehingga mengurangi pengeringan. Kemudian ketika mau dipanggang, ingat tadi pasti mentahnya harus dihangatkan dahulu, bisa didiamkan sejenak sampai suhunya normal agar nanti bagus teksturnya sebelum dipanggang. Sama kayak kalian kalau menggoreng nugget dari kulkas kan gitu ya, jangan langsung digoreng. Biasanya tengahnya tidak matang karena tadi heat shocknya terlalu tinggi. Kalau pasti matang yang akan dibekukan, maka pemanggangannya tidak boleh sampai matang sempurna. Cukup setengah bagian saja agar nanti kalau sudah Maila disimpan di beku, baliknya lagi jelek hasilnya. Kalaupun mau sudah dilakukan dan tidak berulang-ulang ya, pasti perlu ditawin dan biasanya ada proses pemanasan ulang 3 menit. Biasa dilakukan di microwave dan sebagainya. Nah, ini gambaran produk pastry yang di sini ada yang bentuknya matang, ada yang bentuknya juga kurang matang. Oke, mohon maaf ini sepertinya saya terlalu cepat. Oke, mohon maaf, kita masukkan lagi tadi kita sudah bahas sampai di pastry. Oke, ini yang belum kurang matang, kurang mengembang, matang dengan baik. Ini yang terlalu matang. Oke, ini bentuknya danis pastry itu yang gulung seperti ini atau yang seperti ini. Ini yang bentuknya croissant. Oke, tadi sudah kita bahas ya. Jadi pembuatannya bahan-bahan diaduk, masukkan roll-in fat untuk dilaminasi, dibentuk, di proofing agar dia mengembang baik. Pemanggangan baru jadilah croissant. Ini juga, nah ini kalau mau disimpan di refrigerator, disimpan, dihaluskan, resting. Oke, kalau pada croissant di sini, yang berarti ini menggunakan ragi ya. Oh ya, ini menggunakan ragi ya. Kalau yang tadi, yang sebelumnya tadi tidak pakai ragi. Kalau ini ada raginya, nah ini rounding resting dilakukan proses fermentasi sampai kalis, seperempat kalis halus, baru dimasukkan roll-in fat dan dilaminasi. Sama seperti pada puff tadi juga, di bagian sisi luarnya disil agar tidak keluar. Nah, potongan dengan pemotong pastry membentuk segitiga sama kaki, dibentuk deforming menggulung bagian dari bagian alas, di proofing pengembangan, dalam hal ini adalah difermentasi tadi ya, suhu puffernya 35 sampai 37 derajat dengan RH 75 sampai 80. Jadi biar dia lembab udaranya. Di bakingnya biasanya suhunya 190 derajat Celcius selama 15 menit. Oke, kalau yang saya ulangi dulu ya biar nggak salah. Kalau yang ini tadi bentuknya yang flaky tadi, yang dia renyah, nggak ada croissant, nggak ada raginya. Kalau yang ini yang nanti kita akan bahas di sini, yang croissant yang pakai ragi, dia masih kerasa rotinya, nggak hanya layer-layer saja kayak di flaky pastry. Nah, ini tadi yang croissant ini, yang di mold ini yang sudah dibentuk, boleh taruh di pan. Nah, ini yang saya sebutkan danis tadi, raisin danis, ini isinya raisin, kismis dibentuk bulatan-bulatan ini yang sudah mengembang nih, ini agak membesar. Ini contoh pengembangan yang baik, alas bentuknya segitiga, digulung dari alas dasarnya. Ini yang sudah digulung, difermentasi. Kemudian ini yang sudah dibakar croissantnya. Kemudian sebelum dipanggang dioles dulu dengan mentega. Nah, yang kurang
ini yang cukup dipanggangnya, ini yang overbake terlalu hitam. Oke, ini sudah adalah bentuk pastry lainnya. Ini Danish pastry, kemudian pastry, kemudian ini yang ada isiannya seperti kelompoknya pie. Oke, jadi tadi sudah kita bahas juga ya, laminasi ini dilakukan dengan menambah lemak tadi, kemudian di bagian sisi-sisinya disil agar tidak keluar. Kemudian di sini penyimpanan adonan croissant bisa disimpan sampai 3-6 jam, 1,5 hari pada suhu 1 derajat. Jika suhu beku bisa lebih lama. Sama seperti yang puff pastry tadi, dioleskan lemak cair atau telur untuk mengurangi pengeringan. Harus dihangatkan dulu kalau mau dipanggang dari produk beku. Kemudian kalau ditawi, kalau sudah beku juga harus dipanaskan 3 menit sebelum dikonsumsi. Oke, kalau croissant itu karakternya renyah di luar ya, kan, dan di dalamnya lunak karena dia masih mengandung ragi tadi. Kalau puff pasti renyah di bagian luar dan dalam. Tadi kayak fluffy gitu ya, kayak biasa tadi isian itu kan banyak yang renyah langsung renyah. Gitu. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi, jadi apapun bentuk rotinya, kualitasnya yang mutu grade tinggi ataupun superior ataupun yang middle atau ya boleh inferior, semuanya oke asal ada konsumennya. Tetapi yang pasti adalah harus jelas sanitasi dan penerapan GMP-nya. Nah, bagaimanakah sanitasi dan penerapan GMP dalam industri roti? Oke, ketika kita membahas sanitasi, kita harus tahu dulu. Sebenarnya dalam pembuatan roti, kemungkinan bahayanya ada di mana? Oke, kemungkinan bahayanya bisa berasal dari mikrobiologi yang bahan patogen. Bisa berupa Staphylococcus, mungkin dari kontak tangan, Salmonella dari telurnya, Bacillus subtilis air mungkin, Rhizopus mungkin juga dari air, dari ragi yang tidak baik, atau mungkin dari kelompok coliform. Sehingga makanya kalau kalian kemarin lihat juga di sari roti, nah proses produksinya itu benar-benar harus clean bersih ya, karena itu kemungkinan sangat kontaminasi itu sangat tinggi ya. Jadi komoditas pertanian sendiri seperti biji-bijian serealia dan produk yang dikilangin itu rentan jamur ragi coliform. Ternyata selain dari kita pekerjanya, bahan bakunya sendiri juga rentan. Sehingga perlu proses pengeringan untuk menghambat pertumbuhan jamur selama penyimpanan, disimpan kering bahan-bahan tadi, dan agar memudahkan pengontrolan kalau ada pertumbuhan patogen. Nah, sumber kontaminasinya itu pasti bisa berasal dari bahan baku, maka harus gunakan bahan baku yang bersih dan baik. Kemudian, ruang penyimpanan itu juga penting untuk diperhatikan. Ada mukah binatang dan sebagainya, peralatan, bahan tambahan, dan juga tadi saya sebutkan pekerjanya juga sumber kontaminan yang harus diawasi dengan baik. Nah, ketika kita bahas prinsip sanitasi, yaitu upaya dalam mencegah dan menghilangkan adanya kotoran atau kontaminan dari makanan dan mesin pengolahan. Itu prinsip sanitasi. Nah, dalam prinsip sanitasi makanan, pengendalian terhadap 4 faktor penyehatan makanan yang harus diperhatikan sanitasi itu ini. Tempatnya, bangunannya, alatnya, orangnya, bahannya. Jadi, dalam prinsip sanitasi, GMP itu harus diperhatikan 4 tadi sumber kontaminan tadi, orangnya, bahannya, alatnya, ruangannya atau gedung. Nah, ini adalah proses pembuatan roti yang tadi sempat kita bahas. Jadi dari bahannya sendiri, ini yang straight dough ya, tepung terigu, hamir, garam, susu, tambahkan bahan, dicampur, diaduk, difermentasi, ditimbang, diproofing, dipanggang, didinginkan, dipotong. Nah, ini harus pada setiap tahapan ini harus kita perhatikan 4 faktor sanitasi tadi. Jangan sampai dalam proses penyampuran bahannya diperhatikan, tapi dalam mencampurnya orangnya tidak pakai baju. Itu faktor-faktor yang kritikal. Kemudian juga peralatan. Oh, jangan-jangan dipanggangnya sudah bagus, suhu tinggi, tapi saat dipotong dan dinginkan, alatnya tidak dibersihkan. Jadi alatnya dipakai untuk motong roti manis sama dipakai untuk roti tawar. Kontaminasi bisa terjadi. Bahkan mutu, adanya rasa dan sebagainya juga bisa berubah. Nah,
Prosedur sanitasi pada roti untuk mengendalikan kontaminasi makanan dapat dilakukan melalui beberapa teknis. Salah satunya pemilihan bahan baku yang tepat. Penyimpanannya juga harus tepat, kemudian pengolahannya juga sesuai, kemudian pengangkutan makanannya juga harus baik. Tadi ingat ya, kita sudah bikin susah-susah, ketika diangkutnya tidak benar, pesok dan sebagainya, itu juga bahaya. Kemudian juga penyimpanan makanan lebih lanjutnya, serta yang terakhir adalah penyajiannya. Jadi ini kalau istilahnya adalah supply chain-nya. Jadi prinsip sanitasi, makanya ada namanya halal supply chain, hygiene supply chain, karena kita nggak bisa hanya mematok prinsip sanitasi kebersihan itu hanya diproduksi, tetapi harus from farm, dari yang lahan sampai to fork, sampai ke atas piringan kita yang siap konsumsi, itu harus kita perhatikan prinsip sanitasinya agar makanan itu terjamin keamanannya sejak awal sampai ke tangan konsumen. Oke, tadi sudah kita bahas juga ya, jadi terkait untuk masalah pemecahan masalah penerapan sanitasi pada produk roti itu kita tahu dulu potensi bahayanya itu dari apa saja, dari bahan, dari peralatan, dari proses. Maka kalau bahan, maka ini perhatikan bahannya, apakah ada tepung asing, ada kutu, ada mikroba, di airnya seperti apa, di minyaknya seperti apa, di raginya seperti apa. Kita harus cek satu persatu. Kita harus cek bahannya ini, utamanya di bahan bakunya, penyimpanannya, di tokonya, dan sanitasinya. Selain kita juga nanti cek selama prosesnya. Oke, nah terkait tadi karyawan, dalam prinsip sanitasi karyawan, fasilitas yang memiliki peraturan yang wajib untuk diterapkan. Toiletnya harus ada aturan yang baik sekali. Kalau kita bahas GMP ya, nanti kalau kalian dapat mutu, ada beberapa yang sudah dapat mutu dan yang belum. Jadi toilet ini bagian dari GMP, harus diperhatikan letaknya, fasilitasnya, cuci tangannya dan sebagainya. Apalagi sekarang wabah pandemi ini juga, nanti setelah ini, setelah zaman-zaman entah new normal dan better than new normal, itu pasti kebersihan jadi nomor satu. Kemudian di fasilitas ruang ganti, karena baju ini juga kita tidak tahu di luar, kemudian pakai di dalam, kan takut ada kontaminan juga. Cuci tangan, kemudian ruang produksi sendiri harus diperhatikan dinding dan langit-langitnya, apakah ada sawang-sawang dan sebagainya, pintu dan jendelanya, pencahayaan, ventilasi dan pasokan airnya, serta peralatan dan penyimpanan produknya dan produk produknya juga harus diperhatikan, serta limbahnya. Nah, terkait alternatifnya dalam penanganan bahan baku pasti ya harus diperhatikan. Terkait utamanya ini saya sebutkan adalah telur. Ini banyak telur ini sebagai sumber kontaminan salmonella sama coli lainnya, bakteri coliform lainnya harus diperhatikan. Jika telur beku yang digunakan, ditentukan apakah dipasteurisasi dahulu atau diterima di bawah jaminan salmonellanya bebas, ya, dicek dulu. Kemudian tentukan prosedur dan kontrol di tempat yang berkaitan dengan kontrol sanitasi. Tentukan apakah bahan baku yang membutuhkan pendinginan diinginkan atau tidak. Kemudian ada pemeriksaan apakah ada upaya pencampuran bahan baku yang terkontaminasi. Kemudian pasti ketika dalam pengolahan, tentukan setiap daerah di mana proses dapat terjadi proses kemacetan atau bottleneck yang mungkin terjadi kontaminasi mikroba. Jadi biasanya gini, ketika memanggang itu nunggu nih. Nah, di dalam proses pemanggangan yang nunggu itu biasanya kan kalau di conveyor belt itu kan bisa terjadi bottleneck di sini, macet nunggu pemanggangan selesai. Kalau dia terlalu lama terekspos kan kemungkinan mikroba yang terkontaminasi dari udara juga semakin tinggi. Nah, ini harus diperhatikan. Ada penutupnya kah dalam menunggu atau timing waktunya seperti apa. Kemudian juga pasti harus ngecek kalau di alat adalah apakah mungkin ada kecil, walaupun kecil harus selalu dicek ya. Ada kemungkinan nggak alat-alat yang metal-metal yang ada di dalam alat ini masuk ke bahan, apalagi ada panas dan sebagainya. Itu makanya selalu biasa di produk pangan yang diolah dengan mesin, finalnya itu pasti ada pengecekan dengan logam atau metal detektor. Karena itu walaupun itu kelihatannya kecil, tapi ketika itu ada dan masuk ke tubuh itu bahaya sekali. Ya, bahaya kimia, lebih bahaya daripada bahaya mikro. Dan
Nggak ada cara pencegahannya, caranya dibuang langsung Mbak, itu nggak bisa dia diproses ulang. Oke, terkait kebersihan untuk secara pribadi, apakah harus diperhatikan juga selalu ya. Jadi bagian di industri itu ada bagian QC-nya juga yang akan selalu mengecek tingkat keamanan dalam proses produksinya, baik di bahan baku sampai di prosesnya, baik di orangnya itu harus dicek. Kemudian juga akan ada pengumpulan sampelnya. Jadi makanya QC itu dia harus ngecek tadi sampelnya bisa di bahan baku, di tengah ataupun di akhir produk ya. Apakah pada tahapan-tahapan mana yang mungkin ditemukan adanya tingkat bahaya dan sebagainya. Oke, diperhatikan juga ketika kita bahas kalau itu ternyata dari mikroba, maka ya udah kita berikan upaya untuk mereduksi jumlah mikroba itu. Misalnya proses pemanasannya harus tepat di backingnya agar tidak sampai nanti ada mikroba yang masih tertinggal. Kemudian juga, nah, tadi disebutkan ya, jadi kenapa ini penting? Karena kalau sampai ada mikroba yang dalam hal ini adalah si sporanya bisa tertinggal, itu bisa menyebabkan kematian. Nah, karena dia tumbuh ya, itu sudah bikin toksin, berarti bahaya, bisa patogen ini bisa bahkan dampak negatifnya sampai kematian. Jadi memang harus benar-benar diperhatikan. Oke, mungkin itu materi dari saya. Mohon maaf nanti agak di bagian terakhir kayaknya terlalu banyak tulisan, nanti bisa dibaca lagi dengan pelan-pelan dan jelas. Sekian kuliah Bu Yunita hari ini terkait teknologi bakery. Saya mohon maaf yang kemarin-kemarin baru saya bisa jelaskan via voice note, tapi saya harap penjelasan saya di voice note dan juga penjelasan hari ini dapat bermanfaat dan saling melengkapi. Selamat belajar dan tetap semangat ya. Sampai siapkan diri untuk UAS yang akan kita temui 2 minggu lagi. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Mari kita berdoa dulu. Semoga diberikan kesehatan, kebaikan, dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agamanya masing-masing dipersilahkan. Berdoa dapat dicukupkan. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa komen, subscribe, dan beri saya saran-saran untuk kebaikan seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.